Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Emrido. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi dari Prodi Teknik Informatika, dan kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat nomor halaman, cara membuat daftar isi otomatis, cara membuat daftar gambar otomatis, cara membuat daftar tabel otomatis, cara membuat daftar pustaka otomatis. Oke, pertama kita ke nomor halaman. Pertama-tama kita klik 2 kali di sini, terus ke bagian ini sudah. Ketika kita klik 2 kali, kita masuk ke bagian desain, terus pack number kita klik, masuk ke format, terus pilih yang Romawi. Setelah itu kita masuk ke pack number, terus kita pilih bottom, pilih yang kedua. Setelah itu, karena kita tidak mau di bagian awal ada pack number, kita centang ini, otomatis hilang dan yang lain mengikuti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena Romawinya kita hanya ingin sampai sini, jadi yang bagian sini kita ganti jadi nomor 1. Jadi di sini kita klik bagian akhir teks yang ada di Romawi akhir, halaman Romawi akhir. Terus kita masuk ke bagian pack layout, bagian break, terus ke continuous. Nah, setelah masuk continuous, kalau ada yang muncul seperti ini kita delete aja. Nah, ini otomatis terbagi sectionnya. Jadi kita bisa ganti yang section 2 ini, pack layout, format, kita ganti jadi mulai dari nomor 1. Biasanya ini kita ubah ke mulai dari 0 biar normal, biar dia di sini dari 1. Kalau enggak itu bisa mulai dari 2. Nah, ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke, sampai sini bisa dipahami. Kita lanjut ke tutorial membuat daftar isi otomatis. Pertama-tama, daftar isi ini kita dapat buat kalau ada pack number. Jadi karena sudah pack number tutorial pertama tadi, selanjutnya setelah ada pack number, setiap headline itu kita kasih add text, kayak seperti semacam tanda untuk teks tersebut. Ini headline utama yang paling atas, kita kasih level 1. Tuh, semua yang paling atas yang ini kita kasih level 1, terus yang di bawah kedua ini level 2. Tuh, seperti itu dan seterusnya. Nah, ini sama nih, ini tuh. Setelah semua dikasih tanda, kita klik di bagian daftar isi, terus ke bagian table of content, kita pilih yang pertama, langsung jadi. Bisa kita delete aja. Terus ya, sudah jadi teman-teman. Setelah itu ini bisa kalian ubah, kalian edit teksnya atau apapun itu di bagian home. Ya, ini ada kesalahan karena itu yang bagian bab 2-nya tidak ada, ini tidak masuk. Sebenarnya bisa tinggal seperti ini aja. Tuh, di add text terus level 1. Nah, kita update. Tuh, udah muncul. Ya, seperti itu.
tutorial daftar isi sudah selesai. Terus kita lanjut ke tutorial daftar gambar otomatis. Tadi sudah saya bikinkan di bagian bawah untuk contoh. Ini hanya sekedar buat contoh ya. Jadi ketika fotonya ingin kalian beri tanda, itu caranya diklik. Setelah diklik, klik kanan di insert caption. Nah, ini bisa kalian isi di sini, misalnya tipe gambarnya long shot atau apa. Terus ini pastikan table. Sebelumnya kalau belum pernah, pasti belum ada table gambar, pastikan gambar sesuai yang kalian inginkan. Ini kan gambar, jadi seleksi gambar labelnya. Sebelumnya nggak ada gambar, jadi kalian harus new label, ketik gambar, terus oke. Terus ini di oke aja. Setelah itu muncul seperti ini. Kita contoh, delete dulu. Nah, klik kanan, import caption, kita insert caption, terus ke bagian gambar. Nah, di sini kita kasih nama fotonya. Terus ini posisinya mau di mana? Kita karena mau di bawah, klik below. Terus oke. Nah, muncul seperti ini. Dan seterusnya. Sudah seperti itu, kita ke bagian daftar gambar, kita klik, terus masuk ke bagian reference, ke bagian insert table of figure, terus kita pilih caption labelnya gambar. Nah, sudah gambar, tinggal di oke, akan muncul otomatis. Nah, seperti ini. Nih, ada halamannya juga plus sesuai namanya yang tadi. Terus kita akan masuk ke tutorial daftar table. Oke, saya sudah beri contoh juga. Ini contoh, ini hanya sekedar contoh. Ini hanya sekedar contoh. Anggap saja ini ada dua table yang berbeda, kelompok 1 dan kelompok 2. Terus table pertama ini kita sama seperti tadi, kita delete dulu untuk beri contoh. Klik yang ini biar keselect semua, terus klik kanan, terus kita insert caption. Nah, bedanya kita ganti ini menjadi table, terus kasih nama kelompok 1, letaknya di atas misalkan, kita oke. Nah, muncul dia di sini. Terus mau kita geser, misalkan geser aja yang ininya. Nah, sudah seperti itu. Seterusnya kita bikin sampai berapa kalian membuat table tersebut. Setelah itu kita letak di bagian daftar table, kita klik reference seperti tadi, insert, ini ganti jadi table, terus di oke. Nah, itu bakal bikin otomatis. Kalau pindah ke situ kita tinggal delete aja. Nah, udah seperti itu. Kita enter lagi yang ini, Ctrl enter. Nah, jadi otomatis teman-teman. Ini halaman, ini namanya tadi. Terus kita selesai dari sini, kita lanjut ke tutorial membuat daftar pustaka otomatis. Nah, di bagian ini misalkan kalian mengambil beberapa sumber dari sebuah jurnal. Ini jurnal, ya ini jurnalnya ya, contoh. Terus ini tadi bekas contoh, kita delete dulu. Nah, caranya itu untuk membuat daftar pustaka yang otomatis, kita copy dulu namanya. Nah, ini nama yang ini ya, ini namanya biasanya di jurnal. Terus kita masuk ke bagian reference. Di bagian bawahnya ada manage source, kita klik. Nah, ini sebenarnya sudah ada, kita bisa delete.
Nah, kita bikin baru, terus nama yang tadi, judulnya kita buat di bagian title. Jurnal name-nya tahun 2007, halaman 153 sampai 159. Sudah semua. Ini tipenya saya pilih jurnal artikel, terus oke. Nah, muncul di sini, kita close saja. Nah, setelah itu kita bisa masuk input di sini dengan cara klik bibliografi, insert. Nah, ini bisa kalian edit, diganti-ganti, diedit di bagian home. Ya, sampai sini bisa dimengerti. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.